Halo, saya Hilbram Dunar. Saya tuh SD-nya di Senopati, SMP-nya di Wijaya, SMA-nya di Setiabudi, kuliahnya di Grogol ya. Lalu di pekerjaan pertama saya, panjang ya, lama. Mau ngomong kok openingnya kepanjangan. Duh, seringkali ketika kita bicara kita ingin memperkenalkan diri. Benar, benar banget. Karena kan saya selalu bilang bahwa kita harus kenalan dengan audiens kita supaya ada kedekatan di sana. Nah, pertanyaannya, yang dikenalin apanya? Sehingga ketika mulai bicara jangan malah kebanyakan memperkenalkan diri sampai materinya cuma tinggal dikit. Kebanyakan cuma memperkenalkan diri di awal. Ada beberapa orang yang memang suka memperkenalkan prestasi-prestasinya. Dan nggak apa-apa, boleh aja. Cuman kalau kebanyakan, hati-hati guys. Bisa disangka sombong. Sombong amat dari tadi cerita prestasi, kapan mulai materinya gitu. Jadi boleh menyampaikan, cuman diatur. Kalau buat saya ya, ketika ingin memperkenalkan diri, maksudnya buat apa sih memperkenalkan diri? Supaya audiens makin akrab dan paling tidak mengenal kredibilitas kita. Memang baiknya kita sudah punya kredibilitas yang membuat tanpa perkenalan diri, orang juga tahu. Misalnya Pak Presiden, Pak Jokowi. Kan begitu ngomong Pak Presiden langsung bilang kan, dengan ini saya meresmikan gitu kan, nggak mungkin, halo saya Jokowi. Awalnya dulu di karir saya kan nggak gitu kan, orang udah tahu ini presiden gitu dan sudah diakui kepemimpinannya. Begitupun Anda ketika bicara sudah diakui kemampuan bicaranya saat memberikan materi presentasi tersebut. Itu namanya kredibilitas. Tapi katakanlah memang harus memperkenalkan diri dan juga harus ada beberapa yang disampaikan nih. Seperti misalnya pernah bekerja di mana, sekian tahun ngapain, punya piala apa, punya prestasi apa. Boleh. Di awalnya menurut saya sih sedikit-sedikit dulu. Lalu, kalau memang prestasi-prestasi itu sangat menunjang ke materi yang akan kamu sampaikan, sampaikan pada saat materi berjalan. Misalnya gini, kamu kan memulai dengan sapa ya. Halo, apa kabar? Gimana semuanya? Saya Hilbram. Lalu manfaat dari bicara kamu. Ini nyambung dari materi sebelumnya, episode sebelumnya ya. Lalu sambung dengan apa gunanya kamu ada di situ. Saya ingin berbagi teknik komunikasi. Saya ingin membuat kita punya kemampuan public speaking yang hebat. Karena dalam pengalaman saya, sekian puluh tahun menjadi public speaker, tuh, masuk lagi tuh, perkenalan diri yang kedua. Waktu awal karir saya sebagai penyiar radio di tahun 2000-an, tuh, yang kedua. Masuk. Nah, belum ngomong lagi tuh. Sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan dari komunikasi. Sama nih, saya tahu bahwa pasti semua banyak yang ragu-ragu. Saya juga dulu awalnya ragu-ragu. Apalagi waktu saya belum, misalnya nih mau cerita apa ya, saya belum pernah mendapatkan kesempatan menjadi penyiar prime time di radio. Nah, itu mau cerita tuh, jadi penyiar prime time. Tapi tuh sama Bapak, kita semua ragu-ragu. Itu namanya ada teknik cari samanya. Oke, perkenalan diri lagi. Masuk lagi lebih lanjut, coba ada interaksi. Siapa yang di sini ngerasa paling sulit untuk berbicara? Si ini, si ini, si ini, si ini. Ada tanyanya. Dari situ dibilang, Pak, saya juga dulu takut kalau ketemu orang. Sampai saya berusaha untuk bisa punya kemampuan bicara yang baik, punya teknik bertanya yang benar, teknik interview yang bagus, dan saya punya kesempatan untuk interview dengan Pak Jokowi. Nah, masuk lagi tuh perkenalan berikutnya bahwa pernah bertemu dengan Pak Jokowi untuk wawancara di istana. Itu semua dimasukkan ke dalam materi. Muncullah ceritanya di sana, bercerita tentang apa, cerita tentang pengalaman. Dalam cerita itu muncul lagi pernah ngapain. Saya tuh awalnya nggak niat bikin buku. Tapi karena waktu itu saya diberhentikan dari sebuah acara TV yang lagi nomor satu, ya, patah hati saya waktu diberhentikan di sana. Tiba-tiba kontrak radio saya nggak diperpanjang. Sakit kepala saya, nggak punya kerjaan, saya bingung mau ngapain ya. Akhirnya saya bikin deh buku. Jadilah buku saya yang ini gitu. Yang ini nih, yang ini. Yang My Public Speaking gitu kan. Jadi di buku Public Speaking karena nggak ada kerjaan waktu itu. Tuh mau cerita tentang bikin buku. Tapi dari cerita awalnya, bukan cuma sekedar memberitahu. Nah, dari situ baru kita mulai fokus materi. Di ujungnya share lagi pengalaman kamu. Supaya apa? Dari materi yang kamu sampaikan, kamu bisa membuat audiens terpana karena ada manfaatnya. Ingat ya, untuk bisa membuat audiens terpana, harus kamu berikan manfaat. Jadi ada 3 sebenarnya guys. Tingkatan untuk membuat audiens ini merasa ada manfaat saat kamu bicara. Yang pertama, membuat audiens merasa oke.
Itu kalau kamu memberikan sebuah informasi yang mereka setuju. Oke, oke. Oh, ya oke, oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, membuat audiens kagum dengan wow, materi kamu bagus, materi kamu baik, keren, lalu audiens bilang, wow, gitu ya. Wow, bisa gitu. Wow, hebat. Wow. Tapi yang paling tinggi adalah ketika kamu bisa membuat audiens bilang, aha. Aha adalah momen ketika audiens mendapatkan inspirasi dari yang kamu berikan. Itu berarti kamu membuka jalan sukses untuk sekian banyak orang yang mendengar kamu bicara. Aha momen bisa disampaikan kalau kamu mendapatkan teknik yang membuat audiens terpana saat kamu bicara. Itu, jadi ada sapa-sapanya. Oke, berikutnya, kalau kita menjadi pembicara yang kedua, alias ada orang lain yang sebelumnya sudah bicara, lalu kita muncul. Masa kita harus ngulang lagi dari awal, ngomong lagi, perkenalkan lagi? Kan dia udah kenalan. Kalau kita kenalan makin habis nih waktunya. Maka play along. Lanjutin aja. Jangan balik lagi ke, oke, terima kasih. Itu kan tadi Mas A udah cerita ya pengalamannya ya. Prestasinya ya, saya mau cerita juga dong prestasi saya. Saya nggak mau kalah nih prestasinya. Nanti nggak nyampe-nyampe. Kata moderatornya, wah ini panjang perkenalan diri. Oh iya, apalagi kalau kamu sudah diperkenalkan oleh moderator. Maka nggak usah ditambahin lagi, bos. Kadang-kadang materi kamu nih, materi presentasi, itu ada perkenalan dirinya. Ada pernah kerja di sini, mendapatkan prestasi ini, dulu pernah begini, pernah begitu, ada tuh di materi kamu. Tapi itu semua sudah dibacakan sama moderator, ya. Jadi Bapak A sudah pernah gini, gini, gini. Masa diulang? Emang kerenan materi kamu sih, gak ada gambarnya, ada videonya. Sekian ribu berbicara di depan masyarakat. Di masa pandemi bisa ditonton oleh sekian juta orang. Kan mau cerita begitu kan? Ya boleh-boleh aja. Cuman kalau sudah dibacakan oleh moderatornya, kamu nggak usah ulang. Lewatin aja, sekilas. Ya, tadi ini sudah terima kasih ya, Mas, untuk menjelaskan ke saya. Lewatin. Masuk ke materinya. Kenapa? Karena lebih baik kamu membuat mereka percaya, membuat audiens terpana dari isi materi. Bukan dari prestasi yang dulu pernah kamu lakukan. Prestasi itu adalah membuat orang memperhatikan di awal. Ketika perhatian mereka sudah datang, lalu isi dengan materi yang akan kamu bawakan. Kecuali memang kamu hadir di situ sebagai pembicara yang isinya ngebahas karir kamu. Ya itu mau nggak mau ya cerita semua dong. Pernah ini, pernah itu, pernah begini, pernah begitu. Karena yang diceritakan adalah prestasi kamu. Tapi kalau yang kamu ceritakan adalah materi, sedang memberikan informasi, sedang menginspirasi, jangan lupa untuk perdalam isinya, bukan perdalam pembukaannya. Dengan demikian, maka kamu bisa membuat audiens kamu semakin fokus, membuat mereka percaya dari yang oke, wow, dan akhirnya mereka bisa berkata, aha, karena kamu adalah pemberi inspirasi untuk mereka. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.